Halo teman-teman, selamat siang. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Oh iya, perkenalkan namaku Mita Mulya Wijayanti. Aku bersama dengan temanku. Halo teman-teman, namaku Leoni Mawar Cahyaningrum. Kami di sini akan menjelaskan materi dari KD 3.5, yaitu mengevaluasi teks cerita sejarah berdasarkan kaidah-kaidah baik melalui lisan maupun tulisan. Yang pertama adalah pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Di dalam teks cerita sejarah disampaikan pengisahan suatu deretan peristiwa yang disusun berdasarkan kronologi waktu. Teks cerita sejarah berkaitan dengan teks narasi. Teks cerita sejarah disampaikan berdasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan dan membentuk kisah sejarah teks tersebut. Berikutnya adalah ciri-ciri teks sejarah. Yang pertama adalah penyajian teks sesuai urutan peristiwa atau kejadian. Yang kedua adalah bentuk teks cerita ulang atau recount. Yang ketiga, struktur teksnya terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat adalah seringkali menggunakan konjungsi temporal. Dan yang kelima adalah faktual dan konkret. Selanjutnya adalah jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teks cerita sejarah fiksi. Teks cerita sejarah fiksi yaitu teks cerita sejarah yang tidak nyata. Contohnya adalah seperti novel, cerpen, legenda, dan roman. Yang kedua adalah teks cerita sejarah non-fiksi, yaitu cerita sejarah yang nyata. Contohnya seperti biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Materi selanjutnya ialah tentang struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama orientasi, yang kedua urutan peristiwa, dan yang ketiga reorientasi. Orientasi ialah bagian pengenalan mengenai isi teks sejarah yang akan dibahas. Urutan peristiwa ialah bagian yang berisi urutan kejadian yang ditulis secara kronologis. Sedangkan yang ketiga, reorientasi ialah berisi tanggapan dari penulis terkait cerita sejarah yang dibahas. Reorientasi ini bersifat opsional, tergantung dari kehendak penulis untuk menulisnya atau tidak. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Kaidah kebahasaan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, kalimat kompleks, yang kedua, kata hubung, yang ketiga, kata keterangan, dan yang keempat, kata rujukan. Yang pertama, kalimat kompleks ialah kalimat yang terdiri lebih dari satu aksi, peristiwa, atau keadaan, sehingga mempunyai lebih dari satu verba utama dalam lebih dari satu struktur. Yang kedua, kata hubung. Kata hubung ialah sebuah kata yang berfungsi sebagai penghubung
antar satu kata dan kata lain dalam satu kalimat. Kata hubung ini sering juga disebut dengan konjungsi. Yang ketiga, kata keterangan. Kata keterangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kata keterangan waktu, dan yang kedua, kata keterangan tempat. Kata keterangan waktu ialah kata keterangan yang menggambarkan kapan terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, kemarin, sekarang, besok, lusa, pagi, siang, malam. Yang kedua, kata keterangan tempat ialah kata keterangan yang menunjukkan di mana dan di ruang mana suatu perbuatan atau peristiwa itu terjadi. Misalnya, di rumah, di sekolah, dari pasar, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kata rujukan. Kata rujukan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, rujukan benda atau hal. Yang kedua, rujukan tempat. Yang ketiga, rujukan personil atau orang atau yang diperlakukan seperti orang. Kata rujukan benda atau hal yaitu kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan, seperti ini, itu, tersebut. Yang kedua, rujukan tempat, yaitu kata yang menyatakan atau merujuk kepada kata tempat di mana kejadian itu berlangsung, seperti kata rujukan tempat di sini, di situ, di sana. Yang ketiga, rujukan personil yaitu kata yang merujuk pada sebuah tokoh dalam sebuah cerita, tokoh yang mengalami kejadian atau peristiwa tertentu. Contoh kata rujukan personil atau orang atau yang diperlakukan seperti orang adalah aku, dia, ia, mereka, beliau. Selanjutnya yaitu kaidah penulisan cerita sejarah. Kaidah penulisan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, menggunakan bentuk lampau. Misalnya, pada tahun 1945. Yang kedua, menggunakan konjungsi untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian. Misalnya, konjungsi dan, tetapi, setelah itu, kemudian. Yang ketiga, menggunakan keterangan dan frasa adverbial untuk mengungkapkan waktu dan cara. Misalnya, kemarin. Yang keempat, menggunakan kata kerja yang menyatakan tindakan. Misalnya, pergi, tidur. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan yang mengungkapkan tempat, waktu, dan cara. Sekian penjelasan materi dari kami, teman-teman. Sampai jumpa.